semuanya, jumpa lagi di Law Talk by Wira Astika Satya Law Firm, di mana kali ini bersama saya Saifa Nur Aryani sebagai moderator dan Pak Sani Mafadi sebagai konsultan hukum profesional. Hari ini kami melakukan siaran di Garvita KP seperti biasanya. Terima kasih untuk Garvita KP yang telah menyediakan tempat dan konsumsi yang terlihat sangat menarik ya Pak ya. Sangat menarik. Ya. Untuk sebelum kita masuk ke pembahasan ya teman-teman, sebagai informasi bahwa kantor kami Wira Astika Satya Law Firm sedang bekerja sama dengan Garvita KP mengadakan sesi konsultasi hukum gratis setiap hari Jumat mulai pukul 2 siang sampai pukul 5 sore. Caranya cukup mudah. Untuk mendaftarkan saja ke link Google Form yang tertera di bio Instagram Garvita KP, atau bisa datang langsung ya Pak ya ke kantor kami di Jalan Rungkut Asri 1 nomor 2A Kalirungkut, Surabaya. Nah, baik teman-teman, mungkin kita langsung saja ke pembahasan. Kali ini pembahasannya berkaitan dengan hasil ekspresi atau ide gagasan Pak. Dapat biasanya berupa karya atau penemuan seperti itu. Nah biasanya kayaknya tema-tema kali ini tuh berkaitan dengan biasanya di industri seni ya Pak ya, atau mungkin ya bisa di luar industri itu. Seni dan teknologi juga bisa. Baik, begitu teman-teman. Nah mungkin di luar dua bidang tersebut juga mungkin bisa berkaitan, mungkin bisa tidak. Mungkin kita langsung saja. Pembahasan kali ini tentang hak kekayaan intelektual yang mana berfokus pada pembahasan hak cipta dan paten. Sebelumnya mungkin saya tanyakan dulu ya Pak, apa sih hak kekayaan intelektual dan mengapa kekayaan intelektual itu harus diatur dalam undang-undang? Ya, terima kasih Mbak. Jadi hukum tentang hak kekayaan intelektual itu adalah hasil dari integrasi dari WTO, World Trade Organization. Namanya di sana adalah Intellectual Property Rights di situ. Jadi rezim hukum hak kekayaan intelektual ini adalah rezim hukum untuk melindungi hasil karya. Hasil karya, kalau kita lihat dari definisi namanya karya intelektual di situ. Berarti perlindungan hukum yang diberikan untuk karya hasil dari olah pikir, kan begitu. Intellectual property rights, hak kekayaan intelektual. Jadi di situ diberikan hak eksklusif, perlindungan hak eksklusif bagi penemu di sini. Penemu karya olah pikir terhadap haknya tersebut agar dilindungi dan tidak dijiplak atau ditiru orang lain. Nah, secara garis besar di situ ada karya dalam bentuk hak cipta, yang di dalam bentuk hak cipta, dan karya dalam bidang industri di situ. Di situ ada paten, merek, desain industri, kemudian indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman di situ. Jadi ada beberapa rezim hukum yang mendapat perlindungan dari hak ini, dan masing-masing dituangkan dalam undang-undang tersendiri di Indonesia, dan beberapa kali mengalami perubahan atau penyesuaian. Dan setiap bidang itu memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya hak cipta. Hak cipta kan berarti dari serapan bahasa Inggris namanya copyright gitu ya, hak cipta. Jadi di situ hak cipta, khusus hak cipta adalah untuk penemuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra di situ. Jadi seperti lagu, seperti film, kemudian novel, cerpen, puisi. Nah, itu mendapatkan perlindungan dalam rezim hukum hak cipta di situ. Nah, ada hak cipta sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum untuk di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ya. Sedangkan yang lain adalah di bidang industri di situ yang saya sebutkan tadi. Dan itu memiliki aspek perlindungan hukum yang berbeda. Nah, itu tadi disebutkan ya Pak, ada aspek dan perlindungan hukum yang berbeda. Kira-kira misalnya contohnya seperti apa Pak? Jadi begini, untuk hak cipta atau copyright itu adalah untuk penemuan di bidang
ilmu pengetahuan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di situ. Nah, di situ untuk mendapatkan perlindungan ini berlaku namanya stelsel konstitutif. Oh, maaf, koreksi, stelsel deklaratif atau first to use. Jadi begitu karya itu diumumkan, dideklar, dipublikasikan, maka pada saat itulah berlaku perlindungan hak cipta itu. Jadi ketika lagu itu meskipun belum didaftarkan ke Dirjen Haki, namun begitu karya itu dipublikasikan, dideklar, maka pada saat itulah hukum sudah melindungi lagu atau ciptaan tersebut atau karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra seperti itu, musik, film di situ. Sedangkan untuk intellectual property rights ya, atau hak kekayaan intelektual di bidang industri tadi ada 6 bagian tadi, itu berlaku stelsel konstitutif atau first to file. Jadi pihak yang mendapatkan perlindungan dalam bidang-bidang tadi, merek, paten dan sebagainya, itu dia yang mendaftarkan terlebih dahulu ke lembaga yang berwenang. Kalau di Indonesia berarti ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nah, mereka yang mendapatkan sertifikat paten atau merek itulah yang mendapatkan perlindungan hukum di situ. Itu Mbak bedanya. Itu tadi kan tadi disebutkan kalau misalnya ada lagu sudah dipublikasikan tapi belum didaftarkan ke istilahnya untuk mendapatkan sertifikat hakinya lah Pak. Nah tiba-tiba kalau misalnya ada orang yang memang istilahnya menjiplak ya. Nah itu bagaimana prosedur untuk menuntutnya? Berarti kan misalnya saya sebagai pencipta lagu yang dimana di awalnya yang mendeklarkan itu, berarti kan harus punya hak lah untuk menuntut orang yang menjiplak ini. Iya, ya betul Mbak. Jadi Haki di situ apabila terjadi penjiplakan lagu dan yang dijiplak tidak terima dan merasa itu dia bisa menuntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Jadi misalnya pencipta lagu bernama A menciptakan lagu, pernah dia nyanyikan lah di suatu acara, kemudian ada orang lain tahu dan justru orang lainnya kemudian mempopulerkan dia ya melalui konser-konser atau apa. Sedangkan yang penemu ini malah nggak disebutkan sebagai pencipta, malah dia bisa menuntut secara perdata di situ dengan bukti-bukti yang ada bahwa saya telah menciptakan lagu ini pada tahun sekian. Nah, dia membawakan lagu ini si B misalnya yang menciptakan yang membawakan lagu itu dan menjiplak tanpa izin, tanpa royalti kan, dia bisa dituntut juga untuk mengganti kerugian itu, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada sanksi pidana di situ kalau komersial. Meskipun belum punya sertifikat hakinya gitu ya? Iya, meskipun belum punya itu, hakim akan menilai bahwa dari bukti-bukti yang ada karena menganut stelsel deklaratif tadi ya, dengan begitu dideklar, begitu dipublikasikan, itu sudah mendapatkan perlindungan, maka ya yang bisa membuktikan bahwa dia pencipta terlebih dahulu ya, dia akan mendapatkan perlindungan itu dan dia bisa menuntut pengguna atau pencipta lagu yang serupa dengan lagu itu, seperti itu. Tapi memang alangkah baiknya memang harus didaftarkan. Lebih baik lagi untuk menjamin kepastian hukum supaya ada ketegasan dan kejelasan ya perlindungan hukum dari negara, maka sebaiknya memang karya-karya cipta tersebut didaftarkan supaya lebih ada kepastian hukum di situ. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan ya Pak secara singkat aja gitu. Prosedurnya tuh bagaimana? Mungkin teman-teman yang punya karya bisa tahu untuk prosedurnya gitu. Ya, jadi pencipta atau orang yang memiliki kekayaan intelektual ya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, apabila ingin mendapatkan kepastian hukum untuk perlindungan dan dalam karyanya tersebut, maka mereka bisa mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Haki atau bisa diwakili melalui konsultan hukum hak kekayaan intelektual situ Mbak. Nanti akan diperiksa originalitasnya di situ, bahwa ini ada lagu, apakah lagu ini sebelumnya sudah ada atau tidak yang terdaftar tentunya kan. Kemudian kalau itu
karya-karya di bidang sastra, mungkin novel, mungkin puisi atau syair atau apa, tentunya akan diperiksa. Jadi ada tim pemeriksa juga di situ untuk meneliti originalitas di situ, originalitas dari karya tersebut. Kalau memang itu betul-betul belum ada lagu, nadanya, judulnya, liriknya memang apa namanya tidak ada yang menciptakan sebelumnya, tentunya akan diberikan. Berarti memang itu karya intelektual, karya dari olah pikir yang belum ada atau belum diciptakan oleh pencipta lagu atau pencipta karya sebelumnya. Nah, untuk mendaftarkan hak karya itu tadi, hak cipta itu tadi ya Pak ya, itu kan pasti sebuah karya ataupun lagu misalnya, itu kan dikomposori itu oleh banyak orang, pasti beberapa orang. Iya. Nah, untuk mendaftarkannya ini nanti hak ciptanya itu apakah atas semua nama orang yang terlibat atau misalnya satu artis ini gitu, atau satu orang yang memang memiliki ide ini? Kalau terjadi hal seperti itu, saya rasa seharusnya berdasarkan kesepakatan di antara pencipta ini ya. Tetapi kalau dari pendapat saya, sebaiknya didaftarkan secara bersama-sama di situ. Tetapi kan kadang-kadang dalam sebuah penciptaan lagu misalnya kan ada seorang musisi atau pencipta lagu itu memiliki andil 80% misalnya dalam penciptaan lagu itu, dengan rekannya 20%. Nah, tapi untuk menjamin kepastian hukum itu seharusnya lagu itu didaftarkan atas nama berdua. Nah, kemudian mengenai royalti, tiba-tiba lagu ini ternyata hits ya, ternyata digunakan di berbagai konser, laku, di-download luar biasa, mendapatkan royalti luar biasa. Maka dari dua orang tadi sebaiknya membuat perjanjian bahwa karena saya menciptakan andil 80%, yang rekannya tadi 20%. Dibuat saja perjanjian apabila ada royalti 80% masuk pencipta yang dominan dalam menciptakan lagu, rekannya 20% atau berapa silakan disepakati. Bisa 50-50, 60-40, 70-30 silakan begitu. Tetapi untuk menjaga hak moral ya pencipta lagu karena diciptakan dua orang, sebaiknya didaftarkan berdua, atas nama berdua. Sedangkan pembagian royaltinya mereka berdua bisa membuat kesepakatan tersendiri. Untuk royalti dari lagu tersebut pembagiannya demikian. Itu, Pak. Nah, ngomongin soal lagu tadi, Pak. Kan kalau misalnya ada lagu tradisional, itu kan kita tidak tahu memang apakah itu penciptanya ataupun penciptanya masih ada. Nah, untuk pembagian royalti atau segala kesepakatan itu bagaimana, Pak? Kalau untuk lagu-lagu tradisional, lagu kebangsaan, saya rasa itu kan kemudian sudah menjadi milik publik, Mbak, seperti itu. Kalau lagu-lagu dari tradisional, lagu-lagu daerah kan seperti itu sudah menjadi domain publik. Jadi kecuali lagu itu kemudian dinyanyikan kembali oleh penyanyi itu dan untuk tujuan komersil itu baru kalau lagu itu diputar ya di hotel, di kafe itu baru bayar royalti. Tapi kalau orang lain kan sekarang banyak juga istilahnya cover lagu kan, cover lagu seperti itu. Satu yang penting pemilik asal itu mengizinkan. Kemudian yang berikutnya adalah ada kejelasan apakah dari menyanyikan lagu itu dipungut royalti atau bukan. Sedangkan untuk lagu tradisional atau lagu-lagu kebangsaan itu sudah menjadi public domain, menjadi milik publik, sehingga yang menyanyikan lagu itu tidak dikenakan royalti seperti itu. Nah, ngomongin hak cipta, Pak. Kemarin lagi banyak yang booming ya, Pak ya, yang soal royalti ini. Untuk pemutaran lagu oleh lagu artis ABC diputarkan di ruang publik, itu menurut Bapak, pandangan Bapak dari kacamata hukum itu seperti apa? Ya, kembali lagi memang di situ ada hak kekayaan intelektual ya, ada karya di sini, karya dari musisi yang menciptakan lagu itu, yang mencurahkan waktunya, tenaganya untuk berpikir, mencari inspirasi untuk mendapatkan lagu itu, ya seyogianya diberikan royalti tapi dalam jumlah yang wajar di situ. Tetap diberikan royalti dalam jumlah yang wajar, dan dari pihak pencipta lagu maupun lembaga manajemen juga bijaksana. Misalnya ada lagu untuk acara pengantin misalnya di daerah, nah apakah itu
perlu dipungut royalti atau tidak. Saya rasa di situ perlu juga kebijakan dari pemilik. Betul. Kalau di ruang publik pun seharusnya mendapatkan royalti ya, tetapi dalam jumlah atau dalam nominal yang jelas di situ. Kalau lagu-lagu itu memang jelas digunakan untuk konser, kemudian untuk diputar di hotel-hotel berbintang yang yang tempat-tempat yang VIP lah seperti itu sepatutnya dikenakan royalti, tapi dengan catatan royaltinya juga jelas di situ. Sedangkan kalau diputar di ruang-ruang publik yang seperti misalnya hajatan orang di kampung atau apa, ya saya rasa kalau untuk yang non tujuan komersial, seyogianya dibebaskan atau digratiskan lah seperti itu. Karena kan sebenarnya dengan orang-orang mendengarkan lagu itu kan juga bagian dari mereka juga berandil dalam mempopulerkan lagu ini gitu loh, memperkenalkan itu. Kalau sedikit-sedikit dikenakan royalti, sedikit-sedikit dikenakan royalti yang memberatkan itu, maka lagunya bisa diputar sehingga lagu ini justru tidak mencapai popularitas atau ketenaran, nggak bisa hits kan seperti itu. Termasuk kalau di radio bagaimana, yang penting di sini kan kemarin sempat ada sengketa ya di situ, beberapa kelompok pencipta lagu maupun musisinya yang belum sepaham di situ, belum sepaham ya, maka dari itu seyogianya masalah itu juga segera diselesaikan ya. Artinya dibuat aturan hukum yang menjadi payung hukum dan mengayomi semua pihak di situ, baik musisi, penyanyi maksudnya pencipta lagu juga, dan juga pelaku usaha yang seperti kafe, seperti hotel, yang termasuk juga untuk promotor musik ya, IO, bagaimana dalam penataan terkait pembayaran royalti itu supaya tidak ada dispute atau sengketa, karena selama ini saya lihat belum ada keseragaman di situ sehingga masing-masing pihak saling mengklaim. Baik, mungkin mengenai hak cipta ini ada pertanyaan nggak dari teman-teman atau orang-orang di sini di balik kamera nih? Ada dari dari yang komen. Ada dua. Siap. Yang pertama untuk syarat begini nih Pak, syarat pengajuan hak itu apa aja syarat-syaratnya? Ya, kalau di situ hak cipta ya, artinya kalau lagu atau musik berarti dia harus menyerahkan contoh atau sampel hasil karya itu, seperti itu. Kalau dia merek, dia harus mencantumkan etiket merek itu. Misalnya mereknya merek rokok Gudang Sayur misalnya, ya dia harus mencantumkan itu sesuai itu. Kalau dia hakinya di bidang paten itu kan penemuan di bidang teknologi ya, dia harus memberikan prototipe untuk diuji di sana oleh pemeriksa paten itu. Misalnya obat yang paten atau peralatan teknis atau onderdil kendaraan mesin, dia harus menyertakan prototipe itu. Jadi untuk diperiksa itu dia harus menyertakan sampel karya yang mau diperiksa itu. Jadi mengisi formulir, menyertakan itu nanti akan diproses di Dirjen Haki, dan ada dalam waktu tertentu nanti akan diberikan pemberitahuan apakah lolos uji pendahuluan, kemudian uji teknis di situ kan, kalau paten atau merek di situ. Akan dicari juga perbandingannya apakah karya yang sama ini sudah pernah ada atau belum. Nanti akan diperiksa oleh pemeriksa paten. Dan ada biaya tertentu nanti yang disetor ke kas negara di situ. Ada lagi untuk pertanyaannya Pak. Ini kasusnya gini, kalau untuk misal fotokopi buku ataupun karya tulis seseorang itu termasuk pelanggaran hak cipta atau tidak? Kalau fotokopi di Undang-Undang Hak Cipta itu kalau untuk tujuan pendidikan itu tidak dikenakan
apa ya, tidak dikenakan tuntutan hukum seperti itu. Tapi kalau untuk komersil, penjiplakan bisa dituntut di situ. Artinya kan begini, seseorang sebuah buku misalnya buku yang digunakan untuk kuliah atau untuk sekolah dan hanya satu ya, hanya juga untuk pribadi, di situ belum bisa dikenakan karena penggandaan itu untuk tujuan pendidikan. Nah, bahkan sekarang pun kalau tidak salah Kementerian Pendidikan pun sudah membeli beberapa hak cipta buku itu dalam bentuk digital. Jadi tinggal download sekarang sebenarnya. Jadi kalau zaman kita sekolah dulu ya mungkin masih fotokopi. Kalau sekarang dengan zaman teknologi informasi, setahu saya bahkan beberapa buku pelajaran itu sudah disediakan linknya oleh Kementerian Pendidikan. Secara digital ya? Secara digital, tinggal di-download. Nah, sedangkan mengenai fotokopi tadi, apabila kunci adalah untuk tujuan komersial, apabila untuk pendidikan dan untuk tidak untuk komersial, saya rasa itu masih ditoleransi. Tetapi kalau sudah sifatnya penjiplakan terhadap suatu karya cipta besar-besaran tujuannya untuk mencari komersil keuntungan, itu sudah melanggar hukum dan bisa dituntut baik pidana maupun perdata di situ. Ya. Ada lagi? Saya. Oh, boleh. Silakan. Tanya ya. Silakan. Ini Pak, kalau soal haki tadi kayak kita kan pernah misal sendiri ngajukan merek ke Kementerian apa ya? Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Itu misal merek itu terbit, berlakunya sampai kapan Pak? Atau selamanya kah? Atau ada perpanjangan? Ada perpanjangannya. Kan 20 tahun dan bisa diperpanjang lagi, pendaftaran lagi di situ. 20 tahun. Berarti nanti kalau mau perpanjangan lagi harus mengajukan lagi? Ya, perpanjangan lagi. Kalau tidak ada diperpanjang berarti itu sudah jadi milik publik. Kan di situ. Orang lain sudah masa perlindungannya sudah habis di situ. Sudah tidak bisa menuntut orang lain menjiplak merek itu, meniru merek itu. Sudah tidak bisa lagi di situ. Makanya tadi dari awal itu adalah stelsel konstitutif. Jadi sesuai pendaftaran, ada sertifikat merek di situ. Nah, merek ini berlaku misalnya tahun sekian sampai 20 tahun ke depan, perpanjang lagi begitu. Gitu. Oke. Tadi kan sempat dibahas hak paten ya Pak ya. Tapi untuk sementara mungkin kita jeda dulu ya teman-teman, kita break dulu sembari kita promosi nih di promosi produknya partner kita nih Garvita Cafe. Di sini kita disediain ada cappuccino, di mana cappuccinonya Garvita Cafe ini ada taburan coklatnya Pak di atasnya. Mantap ini. Iya. Nah terus ini ada produk barunya nih teman-teman. Ada yang namanya matcha berry. Perpaduan antara matcha dan blueberry. Belum ada kan di tempat lain. Jadi langsung dicoba aja di Garvita Cafe. Mau nggak Pak? Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Kita coba ya teman-teman. Sangat enak. Gimana Pak? Mantap sekali. Reviewnya Pak? Luar biasa, sangat terasa kombinasi kopi dan coklatnya. Mantap sekali. Silakan teman-teman yang mau mencicipi bisa datang ke Garvita Cafe di Jalan Rungkut Asri 1, Rungkut nomor 2C Rungkut. Ya. Ini tadi saya coba matcha blueberry Pak. Ternyata perpaduannya nih sangat-sangat selaras Pak. Jadi ada pahit dari matcha dan creamy dari blueberry-nya. Wah, mantap, nanti saya juga mau nyoba nanti. Silakan. Untuk teman-teman mungkin bisa langsung dicoba. Terus kita juga ada paket kolaborasi nih sama Garvita Cafe, bisa dilihat di sini. Ada 2 paket. Jadi langsung saja dicek di Instagramnya Garvita Cafe atau bisa langsung datang ke Garvita Cafe. Oke. Kita lanjut kembali ya Pak ya. Iya Mbak. Soal hak paten tadi. Kalau hak paten ini kan berarti dia hak kekayaan di bidang industri gitu ya Pak? Iya. Seperti tadi dijelaskan ada untuk penyerahan sampel berupa prototipe segala macamnya. Nah boleh dijelasin nggak Pak hak paten dan bagaimana untuk undang-undang ini melindunginya? Iya. Jadi paten itu kan untuk penemuan di bidang teknologi Mbak di situ.
termasuk di sini adalah perlindungan untuk obat-obatan farmasi itu. Jadi mungkin kita pernah dengar namanya obat paten. Obat paten itu bukan obatnya paten mematikan, tetapi namanya obatnya dilindungi oleh paten di situ. Jadi bukan obat generik di situ. Sedangkan obat generik misalnya paracetamol, ampicillin itu kan umum. Itu perusahaan farmasi manapun bisa bisa produksi. Tetapi untuk obat-obat paten tertentu ya nggak boleh meniru komposisinya dia dilindungi di situ. Itu untuk farmasi. Sedangkan paten juga ada untuk paten teknologi di situ. Untuk teknologi penemuan misalnya mesin mobil, mesin motor. Nah, di situ ada syaratnya, yaitu ada novelty atau kebaruan. Misalnya mesin Toyota Fortuner ini beda dengan mesin-mesin lain, itu kan nanti akan diuji oleh pemeriksa paten itu, Mbak. Jadi sifat novelty atau kebaruan ini dari teknologi sebelumnya itu mana? Itu akan diperiksa di situ. Kalau memang teknologinya baru, kemudian belum ada yang pernah membuat mesin yang sama kan, ya berarti akan diberikan perlindungan hukum di situ. Jadi misalnya mesinnya Toyota, Mitsubishi, Honda kan beda-beda semua. Nah, atau Mercy atau mesin mobil Ford di Amerika atau seperti itu, masing-masing memiliki perlindungan hukum tersendiri di situ. Karena ada perbedaan dalam penerapan teknologi di situ. Dan itu tidak boleh ditiru. Kalau memang mau meniru ya bisa bayar royalti. Atau misalnya dalam kerjasama misalnya Toyota sama Avanza. Nah, itu kan sister company, sister car di situ antara Daihatsu Xenia dengan Toyota Avanza kan mestinya sama di situ. Yaitu boleh dipakai sepanjang ada kesepakatan di situ. Intinya adalah dalam hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, merek, semua di situ adalah untuk menggunakan hak tersebut harus ada license atau izin dari pemegang hak itu secara tertulis bahwa kita bekerja sama mengembangkan mesin di Indonesia, Avanza dan Xenia, kemudian misalnya Daihatsu Terios dengan Toyota Rush, mungkin dari situ ada paten-paten yang sama, suspensi, kemudian steeringnya, kemudian sasisnya sama, bisa silakan aja. Kuncinya satu dalam hak intelektual, ada license, ada izin yang dipegang orang untuk legalitas dia menggunakan atau memproduksi barang yang sama. Jika tidak ada license atau izin dari pemegang paten, merek maupun hak cipta tadi, berarti dia melanggar hukum di situ. Jadi hak paten sama lisensi ini beda ya, Pak ya? License itu kan izin, Mbak, sebenarnya di situ. Jadi di situ ada paten, merek, ada lagi sebenarnya franchise di situ. Kan franchise itu kan waralaba. Ada KFC, ada McD, ada Yoshinoya, ada Chat Time, macam-macam lah, kopi kenangan, semua kan itu. Nah, itu tergantung perusahaan induknya di situ. Jadi di situ adalah waralaba atau sistem perdagangan di situ. Jadi kalau KFC misalnya kan di situ ada logo, ada mereknya di situ. Mereknya KFC. Tanda pembedanya kan Colonel Sanders itu, ya pakai kacamata itu. Kemudian penyajiannya seperti itu, yaitu sistem dagang namanya, Pak. Itu sistem dagang. Jadi orang atau bisnismen yang mau membeli franchise itu boleh, tentunya dengan membayar royalti tertentu dan mengikuti semua ketentuan dalam perjanjian itu, termasuk Indomaret, Alfamart kan itu kan franchise juga waralaba. Saya mau mendirikan franchise Indomaret di sini, ya tentunya akan diperiksa dulu lokasinya bagaimana, luasannya, toko apakah memenuhi syarat, nanti karyawannya harus sekian orang, sekian shift, gajinya UMR sekian, harus ada AC sekian PK, harus penataan raknya harus begini. Nanti kalau ada kerjasama dengan ATM misalnya harus bagaimana, sepakat seperti itu, Mbak. Jadi kuncinya tadi license, royalti, membayar royalti kepada pemegang merek Indomaret tadi itu di situ. Kalau tidak ada tidak membayar royalti dan tidak ada license, berarti dia melanggar hukum karena dia berarti menjipel atau meniru seperti itu. Gitu. Nah, kan tadi ngomongin franchise ya, Pak. Franchise kan
sangat-sangat rawan untuk kayak misalnya franchise makanan deh. Franchise makanan kan rawan untuk dicuri ya Pak ya, untuk diciplak lah resepnya. Misalnya saya ambil franchise Garvita Cafe gitu misalnya. Terus entah nanti kontraknya sudah selesai atau bagaimana, saya mendirikan sendiri dengan nama sendiri, tapi saya menjiplak menu-menunya gitu dengan misalnya namanya dibedakan segala macam. Nah si Garvita Cafe ini belum mendaftarkan entah hak patennya atau hak mereknya untuk resep-resepnya gitu. Itu ada hak untuk nuntut saya nggak Pak? Atau mungkin dari Garvita Cafe sebelumnya untuk menghindari hal itu harus bagaimana gitu? Ya Mbak. Jadi untuk contoh seperti itu sebenarnya ada cukup banyak di depan kita. Misalnya dulu kita kan ada apa namanya Carrefour. Carrefour itu kan dibeli grupnya Transcorp kalau nggak salah ya. Transcorp. Kemudian setelah kontraknya habis, Transcorp sendiri bikin Transmart di situ, ya kan? Sehingga di Indonesia setahu saya sudah nggak ada Carrefour lagi, dan tenan-tenan yang awalnya Carrefour menjadi Transmart di situ, punya Transmart di situ. Atau dulu misalnya Bretok. Bretok kan sekarang jadi Mako itu. Jadi Bretok itu merek Singapura, kemudian dibeli franchise-nya oleh orang Indonesia, sempat sekian tahun ada, kemudian pihak franchisee tadi itu ada 2 franchisor itu yang memberi franchise, franchisee itu yang menerima franchise itu membuat perusahaan yang sama di situ di Indonesia dengan merek Mako. Sedangkan sekarang Bretok sudah tutup diganti Mako semua kan, setahu saya seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya itu rawannya kan di situ. Tapi dalam perjanjian itu bisa dibuat klausul non kompetisi bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian ini, maka pihak kedua franchisee tadi tidak boleh membuka usaha yang sama selama sekian tahun, apakah food and beverage atau kuliner atau apa seperti itu. Ya, tapi namanya orang Indonesia, orang celah hukum kan ada. Yang beli franchise PT A, tapi nanti yang bikin PT ini PT X lagi nanti nggak ada kata, padahal ownernya sama. Ya rata-rata orang-orang menyiasatinya begitu. Akhirnya di situ ya kalau merek itu sudah kuat, saya rasa pesaingnya pun sulit untuk menjiplak itu. Artinya untuk menggerus pasarnya dari kalau sudah merek sudah sangat terkenal, dengan merek baru kan memang harus merintis dari awal. Ya saya rasa kalau ada hal seperti itu, sepanjang tidak tidak menyalahi dalam kontrak atau aturan itu, ya tidak apa-apa sih, seperti itu. Berarti kayak misalnya para F&B atau ya yang minuman atau makanan gitu, resep-resepnya ini bisa didaftarkan ya Pak ya? Iya, nah itu sebenarnya itu resep atau ramuan ya, racian lah resep itu ya. Itu sebenarnya masuk dalam kelompok rahasia dagang dalam hal itu atau trade secret. Tetapi justru beberapa perusahaan justru tidak mau mendaftarkan dalam hal tersebut karena ada masa berlakunya di situ. Dan kembali lagi, setelah masa berlaku habis kan tidak bisa diperpanjang 10 tahun kalau salah. Setelah itu akan jadi domain publik. Orang malah bisa tahu semua rahasia itu. Makanya daripada nanti sekian tahun lagi istilahnya resep saya, rahasia dagang saya ini diketahui oleh pesaing saya atau itu, lebih baik saya nggak daftarkan. Jadi gimana caranya dia menata dengan orang-orang kepercayaan di perusahaan tersebut supaya resep ini tidak bocor, supaya rahasia itu tetap terjaga. Karena kalau didaftarkan hanya ada benar dalam batas waktu tertentu, setelah itu akan jadi domain publik situ. Itu kalau tidak diperpanjang ya Pak ya? Dan memang nggak bisa diperpanjang, hanya 1 kali. Beda dengan merek tadi situ. Jadi makanya seperti KFC, merek-merek itu justru mereka nggak mendaftarkan itu. Karena khawatir akan diketahui pesaing bisnisnya di situ. Sedangkan yang mungkin kita pernah lihat mungkin mantan chefnya KFC atau bikin ayam goreng sendiri ya,
mereka tahu itu, tapi kan mereka tidak bisa menggunakan merek KFC. Iya. Kan itu ya, mereka hanya bikin ayam goreng mungkin rasanya sama persis tapi nggak bisa diberi merek itu karena sepanjang mereka nggak beli royalti dan tidak mendapatkan license itu. Situ. Mungkin dari teman-teman mengenai hak paten atau hak cipta atau hak kekayaan intelektual ada pertanyaan di live? Ini saya wakili. Silakan kameramen untuk membacanya. Iya, kebetulan dari Wirastika ada, mohon maaf ada sedikit gambar jaringan. Jadi Iya. akan dikirim ke kolom komentar. Oh siap. Ya. Pertanyaan pertama dari Nur Norman. Iya. Ini Pak, apabila seorang penyanyi menyanyikan lagu musisi luar negeri lain di konsernya alias mengcover, apakah penyanyi tersebut bisa digugat? Apakah yang menggugat harus pemilik lagu? Kalau misal fans musisi tersebut bisa menggugat atau tidak? Seperti itu. Yang pertama. Iya. Boleh dijawab dulu. Iya. Kalau seperti itu tentunya kalau fans, kalau menurut saya tidak bisa menggugat di situ. Karena di situ dia tidak ada legal standing atau Tidak kapasitas ada hukum haknya. tidak ada untuk menuntut di situ. Tentunya yang bisa menuntut adalah penyanyi tersebut atau perwakilannya di Indonesia di situ atau yang memegang lisensi lagu tersebut yang berhak menggugat. Karena yang memiliki legalitas atau legal standing untuk menggugat itu. Jadi harus yang si pemilik lagu. Pemilik lagu. Langsung ya Pak ya? Langsung situ. Oke, terus yang kedua, ini sama ini. Kayaknya rata-rata tentang musik. ini dari Shirley, dari kakak Shirley. Teman saya seorang musisi yang cukup terkenal. Terus lalu dia merilis lagu dan saya menyukai iramanya. Ini si Shirley membuat demo musik yang beatnya sama dan sehingga terdengar mirip. Nah, apakah si Shirley ini bisa dikenakan pasal plagiarisme Atau tidak? Terus bagaimana supaya saya tidak dikenai pasal plagiarisme agar tetap merilis lagu tersebut? Jadi kembali kepada asas hukumnya tadi ya, jadi bahwa lagu itu termasuk kekayaan intelektual hasil karya apa di bidang musik di situ, yang mana menganut asas stelsel deklaratif ya, atau first to use, siapa yang menyanyikan pertama atau siapa yang menemukan lagu itu. Jadi untuk mengklaim atau supaya tidak digugat ya tentunya paling tidak ada kadar kesamaannya sekian persen harus dibedakan di situ. Kalau misalnya ada beda hanya misalnya beberapa not yang hanya minoritas, maka itu juga rawan untuk digugat. Tapi kalau yang not yang sama misalnya hanya sekian persen dan kemudian ada mungkin intronya dibedakan atau bagian refnya dibedakan, mungkin masih aman dari tuntutan. Tapi kalau bedanya hanya sedikit dan 80% sama, ya maka rawan untuk digugat. Dan nanti kalau sudah saling menggugat tentunya memasuki tahap pembuktian, artinya kan masing-masing akan mengklaim saya menemukan lagu ini tanggal sekian lebih dulu, saya yang tanggal sekian, dan itu nanti akan beradu saksi dan bukti yang mengenai tanggal atau waktu penciptaan lagu tersebut. Jadi memang kalau ada karya yang memang rawan untuk itu sebaiknya disimpan dulu atau di keep dulu dan hanya ditunjukkan pada orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, karena ya itu tadi rawan untuk terjadi dispute atau sengketa mengenai siapa yang berhak atas lagu tersebut. Jadi kuncinya adalah pada irama yang sama itu ada berapa persen di situ. Kalau mayoritas sama, rawan untuk digugat atau dituduh melakukan plagiarisme. Demikian. Ada lagi mungkin? Berarti kayak termasuk gini Pak, misalnya skripsi. Ya. Skripsi itu sekarang Rawan untuk di copy paste. Ya, copy paste. Apalagi sekarang dikit-dikit chat GPT. Kalau dulu zaman saya tidak ada skripsi yang nggak ada nyontoh. Kita tuh punya patokan dari beberapa skripsi senior. Iya. Kalau sekarang mungkin masih ada kayak apa ya namanya, alat untuk mendeteksi
plagiarisme. Hmm. Saya dulu nggak ada. Software ya, ada Ya, software makanya ini. kalau misalnya saya lihat skripsi ataupun tesis adik kelas saya terus kok kelihatannya sama, saya bisa bukan orang ini enggak? Misalnya. Ya. Jadi untuk karya tulis di bidang ilmiah ya, skripsi, tesis, disertasi, harap diingat satu bahwa selain tanggung jawab hukum sebagai seorang sarjana ya, sarjana, magister, master atau doktor, itu juga punya tanggung jawab moral. Artinya ketika mengutip sumber, seyogianya dicantumkan sumber tersebut. Jadi kalau memang skripsi dari kakak kelas atau dari kutipan dari buku, ditulis saja tidak apa-apa di situ. Karena memang kadang-kadang dalam dunia akademik ya tidak benar-benar baru kan tulisan kita kan, tetapi paling tidak dari mereformulasi dari kakak kelas kita atau dengan tema yang sama, tetapi studi case-nya berbeda, diperbarui dengan hal-hal yang terkini sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau seperti itu pengutipan atau pengambilan sumber itu harus dicantumkan di situ dalam paragraf-paragraf untuk skripsi dan lain-lain itu di situ. Terima kasih. Jadi harus dicantumkan namanya ya Pak ya? Ya, di footnote-nya gitu ya? itu kan di footnote itu ada. Di footnote itu ya diharapkan ada tanggung jawab intelektual. Kalau saya kutip dari buku ini, buku A, buku B, halaman sekian, paragraf ini, ya buku penerbitan tahun sekian dicantumkan aja di situ, enggak apa-apa. Karena justru itu untuk dasar teori untuk menguatkan dalil-dalil ilmiah kita tuang dalam skripsi itu atau disertasi atau tesis misalnya. Cukup. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi soal hak intelektual ini? Oke. Ya. Mungkin next waktu ya DTM atau Ya. Siap. Terus itu ada pertanyaan Pak, Oke, mungkin bisa disimpan ya untuk next week. Ya. Kita kan ikuti dari yang yang pernikahan. Ya. Itu saya ada yang pernikahan. Siap. Oke, nanti mungkin kita bahas lagi ya soal itu. Kayaknya banyak sekali Pak yang ingin membahasnya nih. Jadi mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Bisa saya tutup untuk Law Talk minggu ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang memang belum memiliki kesempatan untuk bertanya, silakan tanya di DM-nya Wira Astika Satya Law Firm, bisa dicek di Instagramnya juga. Mungkin kalau teman-teman juga butuh bantuan hukum atau soal pendampingan mengenai pendaftaran haki segala macam itu masih diperlukan, bisa untuk menghubungi Wira Astika Satya Law Firm di Instagramnya atau melalui admin yang sudah tertera di bio Instagram kami. Baik, saya tutup mungkin untuk Law Talk minggu ini. Bertemu lagi untuk Jumat depan ya Pak ya? Insya Allah, depan di jam 2. Kalau teman-teman mau konsultasi gratis juga bisa, kita ada di jam 2 sampai jam 5 sore. Silakan datang ke Garvita Cafe Rungkut. Cafe atau ke kantor Wira Astika Satya Law Firm. Sekian teman-teman, berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih.